Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ya, baik Marvel, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang berhadir hari ini? Hadir semua? Tidak, Bu. Siapa yang hadir? Harga Roy sama Tiara, Bu. Banyak hari ini, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PKN. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, mari kita review lagi pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu ya. Ibu ingatkan kembali pada pembelajaran yang minggu lalu. Coba anak-anak Ibu sekalian, apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu yang lalu, pertemuan minggu yang lalu? Silakan bagi yang ingat. Silakan berdiri. Siapa? Gabriel. Ya, silakan Gabriel. Kemarin itu pembelajaran tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi pada minggu lalu kita belajar tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Baik ya, Ibu ingin menanyakan, di dalam kedaulatan Republik Indonesia itu kan ada dua bentuk ya. Coba siapa yang masih ingat bentuk-bentuk kedaulatan? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan Resti. Ada kedaulatan keluar dan ke dalam. Oke, ada dua yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Oke, Ibu ingatkan kembali. Ada yang masih ingat pengertiannya dari kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar? Oke, silakan. Kedaulatan ke dalam adalah kekuatan untuk mengatur dan menyusun organisasi dalam negara itu sendiri. Sedangkan kedaulatan keluar adalah kekuasaan untuk mengatur organisasi dan bekerja sama dengan negara lain. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan ya. Oke, terima kasih. Mungkin anak-anak Ibu yang lain mau memberikan pendapatnya, silakan. Masih ada yang mau memberikan pendapatnya tentang kedaulatan? Tidak, sudah jelas semuanya. Sudah, oke. Ibu ulang kembali ya tentang kedaulatan. Jadi minggu lalu kita belajar tentang kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, kedaulatan di sini ada dua bentuknya seperti tadi yang disampaikan oleh Resti, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke keluar. Kedaulatan ke dalam itu apa? Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan suatu negara untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara lain ya. Contohnya apa? Pelaksanaan pemilu, terus kemudian pembuatan peraturan perundang-undangan ya. Terus kemudian tadi yang kedua, kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar itu apa? Kedaulatan keluar adalah kekuasaan suatu negara untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Contohnya itu kerjasama bilateral ya. Bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara maupun kerjasama multilateral. Kalau multilateral ini di sini kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Baik ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab yang keempat, silakan sambil dibuka bukunya, buku paket dan buku catatannya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama dengan metode diskusi dan informasi, peserta didik dapat menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan metode diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan metode diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan metode diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis upaya pencegahan konflik yang bersifat sara dengan tepat. Oke. Nah, kemudian manfaat. Kira-kira manfaatnya apa yang dapat kita pelajari pada pembelajaran hari ini apabila kita belajar dengan sungguh-sungguh? Nah, yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa toleransi
agama, ras, dan antar golongan. Oke? Oke. Baik anak-anak ibu, coba perhatikan gambar yang ada di slide. Di situ kita katakan yang gambar 1 dan gambar 2. Oke, ibu kasih waktu 2 menit untuk berpikir kira-kira gambar tersebut itu tentang apa, ya? Nah, boleh sambil diamati. Oke, bagaimana? Ada yang sudah memiliki gambaran? Oke, silakan. Yang lain boleh berpendapat, oh ya. Tidak hanya kelompok. Kita dengan kelompok 1, 2, 3, 4. Tidak hanya kelompok 4, kelompok lain juga boleh berpendapat ya. Oke, silakan. Kelompok 3. Untuk yang gambar nomor 1 itu tentang keberagaman agama dalam negara Indonesia. Oke, Untuk gambar yang nomor kedua. 2 adalah keberagaman berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Oke, kita kasih tepuk tangan, bagus sekali ya. Oke. Terima kasih. Kemudian kelompok yang lain boleh, masing-masing kelompok boleh memberikan pendapatnya, boleh diwakilkan. Ayo yang lainnya coba. Dan tadi kan masih kelompok 3. Boleh. Gambar pertama Bu, Ya. itu tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia Bu. Oke, gambar yang kedua. Keberagaman adat istiadat dan budaya Indonesia. Oke, yang kedua gambar keberagaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, mungkin kelompok 2 ada yang berpendapat kelompok 2. Oke, silakan. Diri. Perwakilannya tadi, boleh tadi. Berdiri silakan tadi. Ayo. Gambar yang pertama keberagaman agama di Indonesia. Oke. Gambar yang kedua keberagaman budaya di Indonesia. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan kelompok 4. Silakan perwakilannya kelompok 4 untuk memberikan pendapatnya tentang gambar tersebut. Ya. Boleh? Ayo, silakan. Deli, boleh. Pertama tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Oke. Gambar kedua tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Kita sebelah untuk kelompok 4. Oke ya. Jadi gambar yang pertama itu adalah tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Baik anak-anak ibu, kita amati gambar tersebut. Dari gambar tersebut, di situ ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada? Nah, oke. Ada yang bisa menyebutkan 6 agama yang ada di Indonesia? Silakan angkat tangannya. Boleh berdiri? Ayo, oke silakan. Kita Ada Konghucu Bu, Konghucu, terus Buddha, Buddha, Hindu, Hindu, Islam, Islam, Kristen, Kristen, Katolik Bu. Katolik. Oke, terima kasih. Ada yang tepuk tangan dulu. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi tentang gambar yang pertama? Sudah, oke. Jadi gambar yang pertama itu adalah tentang keberagaman agama yang di Indonesia. Di situ ada 6 agama. Kita urutkan dulu yang pertama tadi agama apa? Konghucu. Oke, Konghucu boleh. Yang kedua? Islam. Yang ketiga? Kristen. Yang keempat? Buddha. Yang kelima? Hindu. Yang satu lagi? Katolik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Itu adalah agama yang ada di Indonesia ya. Oke, ada yang bisa menyebutkan tempat ibadahnya masing-masing agama yang ada di Indonesia? Oke, kelompok 3 lagi silakan. Kalau Islam, tempat ibadahnya di masjid. tempat ibadahnya di masjid. 2. Katolik dan Kristen tempat ibadahnya di gereja. Oke, Katolik Kristen di gereja. 3. Buddha tempat ibadahnya di wihara. Oke, wihara. Hindu tempat ibadahnya di pura. Oke, Hindu di pura. Dan Konghucu tempat ibadahnya di kelenteng. Oke, kita kasih tepuk tangan bagus sekali ya. Oke. Itu adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita ke gambar yang kedua. Di situ tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia ya. Oke, ibu mau bertanya nih. Coba anak-anak ibu ada yang bisa menyebutkan contoh suku yang ada di Indonesia? Bu, Oke, silakan berdiri. Suku-suku yang ada di Indonesia. Bali, Jawa, Bali, Jawa, Batak, Batak, Melayu, Melayu, banyak Bu.
Banyak. Oke, kita kasih tepuk tangan. Bagus ya. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Mungkin kelompok lain ada yang mau memberikan contoh? Ya, contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Kelompok 4 atau kelompok 1? Kelompok 4 di mana? Ada yang mau berpendapat tentang contoh suku yang ada di Indonesia? Silakan. Oke, dari Suku Aceh, suku Aceh, Melayu, Kalimantan, Minangkabau, Jawa Barat, Kalimantan. Sudah? Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Itu adalah suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, masih ada yang memberikan pendapat? Sudah? Ya, bagus sekali ya anak-anak ibu, pintar-pintar semua ya. Itu adalah suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Kalau kita perhatikan suku bangsa yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali ya, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, itu adalah suku bangsa yang ada di Indonesia dengan keanekaragaman yang berbeda ya. Otomatis kalau sukunya udah berbeda, nanti di situ juga ada istiadatnya juga akan berbeda. Oleh karena itu, kita memerlukan adanya persatuan ya. Nah, persatuan. Nah, persatuan di sini itu seperti apa? Nah, ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang persatuan itu apa? Yuk, apa itu persatuan? Oke, ada yang mau memberikan pendapatnya tentang persatuan? Ya, silakan. Oh, kelompok sini lagi, kelompok 3 lagi, silakan. Persatuan adalah perkumpulan yang membentuk komponen berbagai macam orang menjadi satu. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih. Itu adalah pengertian persatuan. Ada yang memberikan pendapat lagi? Mungkin ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Angel? Tidak sama. Ada lagi? Adida? Tidak ada. Kelompok 2 bagaimana? Tidak ada. Kelompok 1? Ya, itu adalah persatuan. Dari persatuan adalah apa? Berasal dari kata satu. Terus kemudian di situ persatuan berarti perkumpulan ya, perkumpulan dari beberapa komponen untuk yang membentuk menjadi satu. Nah, di sini hubungannya apa dengan keberagaman? Nah, dengan keberagaman kita yang beraneka ragam, kita harus memerlukan yang namanya persatuan untuk mengikat bahwa kita itu adalah satu, yaitu Indonesia. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Cobalah kamu amati teman-temanmu, apakah mereka berasal dari satu suku, satu ras, satu agama, atau budaya yang berbeda-beda. Oke, kita identifikasi dulu dari masing-masing kelompok ya. Kita ke kelompok 1 dulu sini. Oke, kelompok 1 coba identifikasi yang pertama dari agamanya dulu ya. Oke, kelompok 1 coba. Kelompok 1 agamanya apakah sama semua? Ada agamanya? Islam. Oke, kelompok 1 Islam semua. Kelompok 2 kita identifikasi. Edi? Islam. Robis? Tadi? Islam. Kelompok 2 Islam juga. Kita ke kelompok 3 dari sebelah sini. Oke, kelompok 3 dari sebelah sini. Gabriel? Katolik. Islam. Oke, di sini ada dua keberagaman agama yang berbeda, yaitu ada Katolik dan Islam. Oke, kelompok sebelah sini lagi. Kelompok 4. Adiga. Islam. Oke ya. Jadi kita kelompokkan. Jadi dalam kelas ini tadi ada berapa agama yang berbeda? Dua, yaitu Katolik dan Islam. Oke, sekarang kita coba identifikasi ke sukunya, ya, suku bangsa. Di kelas ini ada berapa macam? Kita kembali ke kelompok 1 lagi. Coba kelompok 1 dari sini. Ada sukunya apa? Bapaknya Melayu, orang Melayu. Oke, Fitri. Bapaknya Melayu. Bapaknya Melayu. Jawa. Bapaknya orang Jawa. Bugis, bapaknya orang Bugis. Oke, di sini sudah ada tiga suku yang berbeda ya. Oke, kelompok 2. Ferdi, suku Melayu, bapaknya Melayu. Oke, Robi, Melayu, bapak Melayu. Arif, bapak Melayu. Oke, Melayu, bapaknya Melayu, bapak Melayu. Ya, jangan sampai nanti bapaknya Melayu, kalian ngakunya Jawa ya.
Dita. Nadila Melayu, bapaknya Melayu. Marpel, bapaknya Melayu. Arif, Resti Melayu, bapak Melayu. Melayu, bapaknya Melayu. Oke, Melayu. Ada 2. Sini Adiga. Melayu. Bapaknya Melayu. Ya. Jadi? Melayu. Bapak Melayu. Melayu, bapak Melayu. Melayu, bapaknya Melayu juga. Nih, bapaknya Jawa, dia orang Jawa. Oke, kita kelompokkan ya. Dalam kelas ini tadi ada berapa suku yang berbeda? Kita dari kelompok 1 ya urutannya. Kelompok 1 tadi ada 3 suku yang berbeda. Apa aja tadi? Jawa, Bugis, Melayu. Kelompok 2 tadi? Melayu semua. Oke, kelompok 3 tadi? Ada Batak aja sama Melayu ya. Oke, 4. Kelompok 4 tadi? Melayu semua. Oke, jadi dalam kelas ini tadi ada berapa suku yang berbeda? 4. 1 Jawa, 2 Bugis, 3 Batak, 4 Melayu. Oke, ya itu adalah suku yang ada di kelas ini. Berarti paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan kita lanjutkan ya. Oke, nah nih. Jadi masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan suku, etnis, suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia seperti tadi yang Ibu sampaikan dari Sabang sampai Merauke. Oke, ada banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Oke, kita ketahui bahwa di Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi. Otomatis di situ ada banyak sekali suku bangsa yang mendiami ya, berbagai macam. Oke, jadi untuk memperdalam materi kita pada hari ini, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Jika ada yang belum jelas, nanti boleh. Oke, silahkan nanti tulis kelompoknya dulu, dikerjakan, diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Oke, tulis nama kelompoknya, diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Oke, ya anak-anak ibu sekalian, kita lanjutkan ke presentasi ya. Mulai dari kelompok 1, Ibu kasih kesempatan dulu untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Oke, Ade, silakan maju ke depan Ade. Oke, di sini boleh. Ayo, sini aja, sebelah sini aja. Oke, silakan. Bawah aja Ade, di bawah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Jeffrey Trihandika. Nama saya Fitri, nama saya Kasih Aprianti. Nama saya Heri Desa. Baik, kita mulai. Berdasarkan wacana di atas diskusikan permasalahan di bawah ini. 1. Apa yang latar belakangi terjadi konflik sempit tersebut? Jadi, konflik sempit disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah daya. Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa sumber daya oleh suku Dayak. 2. Apa akibat yang ditimbulkan dari konflik sempit tersebut? Konflik besar terakhir terjadi antara Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Bagaimana upaya yang dilakukan agar tidak terjadi konflik tersebut?
Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Preventif artinya supaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, lingkungan bersama, dan sebagainya. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Ya, sudah? Oke, demikian presentasi diri dari kelompok 1. Apakah kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan. Oke, kita kasih tadi kelompok sini dulu yang angkat tangan ya. Silakan Marvel. Saya ingin bertanya, kapan konflik samping bermula? Oke, silakan. Kapan konflik samping itu bermula? Pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 1. Silakan. Konflik sempit bermula sejak 18 Februari 2001. Oke, bagaimana? Oke, terima kasih. Sudah ya? Cukup ya? Silakan ditutup. Itulah hasil presentasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita kasih tepuk tangan ya. wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan untuk kelompok yang lain, silakan memperhatikan dan nanti jika ada yang bertanya, boleh angkat tangannya ya. Setelah kelompok 1 presentasi, kelompok 2 presentasi. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Malakbar. Nama saya Wan Ferdi Siswandi. Oke. Silakan. Berdasarkan wacana di atas diskusi permasalahan di bawah ini. 1. Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik Sampit tersebut? Konflik ini pecah di kota Sampit, Kalimantan Tengah sebelum pada akhirnya meluas ke seluruh provinsi di Kalimantan termasuk ibu kota Palangkaraya. 2. Apa akibat yang ditimbulkan dari konflik Sampit tersebut? Konflik besar terakhir terjadi antara Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Bagaimana upaya yang dilakukan agar tidak terjadi konflik tersebut? Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Adapun cara rep adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti menangkap pembuat paksa dan sebagainya. Oke, sudah? Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan dari kelompok lain jika ada yang mau bertanya, silakan. Oke, angkat tangan sini dulu tadi. Ya, kelompok 4 dulu. Silakan, Kak. Ya, silakan berdiri. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, konflik Sampit terjadi di pulau? Konflik Sampit itu terjadi di pulau mana? Pertanyaan dari kelompok 4. Untuk kelompok 2, silakan. Di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, bagaimana? Oke, sudah pas ya? Oke, kita kasih. Belum, tutup dulu. Lupa, tutup dulu. Sekian hasil presentasi kami. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan ya bagi sekali presentasi dari kelompok 2. Kita lanjutkan kelompok 3, silakan. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Marvel, saya Novia, saya Farah. Saya Nabila. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah
Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik sampit tersebut? Ya, ini katanya disebabkan ketika serangan pembakaran pada sebuah rumah Dayak yang rumornya diakibatkan oleh warga Madura dan membuat orang-orang Dayak marah, lalu membalas dengan membakar kembali rumah warga Madura. Ada juga dikarenakan ketika warga Dayak dibunuh oleh warga Madura karena sengketa gigi. Versi lain juga diklaim akibat perseteruan antara murid yang berbeda suku di sekolah. Dua, apa akibat yang ditimbulkan dari konflik sampit tersebut? Konflik ini menimbulkan dampak yang besar sampai korban yang terkena dampaknya pun lebih dari 600 orang yang tewas akibat konflik ini. 3. Bagaimana upaya yang dilakukan agar tidak terjadi konflik tersebut? Dengan membatasi transmigran serta mencegah hal-hal yang buruk akan terjadi, tidak terlalu memberikan kuasa kontrol industri terhadap Madura, juga mempersiapkan pertahanan yang kuat jika skenario yang terburuk terjadi. Oke, sudah? Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Silakan bagi kelompok lain yang mau bertanya atau menanggapi. Ya, oke, dari kelompok sini dulu yang angkat tangan. Silakan, Heri. Ya, dari kelompok 1 ingin bertanya, kapan konflik sampit tersebut berakhir? Oke. Pertanyaan dari kelompok 1, kapan konflik sampit itu berakhir? Silakan, kelompok 3. Konflik besar terakhir ini terjadi antara Desember 1996 dan Januari 1997. Oke, terima kasih. Sudah pas ya? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita senang. Silakan kelompok yang terakhir, kelompok 4 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Deli. Saya Rika. Nama saya Alia. Nama saya Suci. Soal pertama, apa yang melatar belakangi terjadi konflik sampit tersebut? Serangan pembakaran sebuah rumah saya dan disebabkan oleh warga Madura dan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh kelompok warga Madura. Soal kedua, apa akibat yang ditimbulkan dari konflik sampit tersebut menyebabkan 600 orang tewas? Soal ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan agar tidak terjadi konflik tersebut? Warga Madura dan Dayak saling membahas masalahnya secara baik-baik dan dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Oke, itu presentasi dari kelompok 4. Silakan jika kelompok lain ada yang mau bertanya. Oke, silakan kelompok 2. Mengapa konflik sampit tahun 2001 bukanlah insiden yang terisolasi? Oke, silakan kelompok 4. Organisasi tahun 2001 bukanlah insiden sampit karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Oke, bagaimana kelompok 2? Oke, terima kasih. Silakan. Sudah pas? Sudah pas ya? Oke, silakan. Demikian hasil diskusi kami. Demikian hasil diskusi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya anak-anak ibu. Oke ya, jadi berdasarkan masalah di atas, diskusikanlah permasalahan di bawah ini. Yang pertama, apa yang melatar belakangi terjadinya konflik sampit tersebut? Nah, tadi anak-anak ibu sekalian sudah mempresentasikan. Jadi, konflik sampit ini pada dasarnya adalah konflik yang terjadi antar etnis ya, antara dua etnis, yaitu antara suku Dayak dengan suku suku Madura. Nah, konflik ini terjadi di Kalimantan sehingga dan pada akhirnya itu meluas sampai ke Palangkaraya ya. Terus kemudian yang kedua, apa akibat yang ditimbulkan dari konflik sampit tersebut? Nah, tadi di sini sudah
anak-anak ibu presentasikan juga ya apa akibatnya. Nah, lebih dari 600 korban tewas ya. Lebih dari 600 korban tewas berarti korban meninggal, dan banyak juga warga yang kehilangan tempat tinggalnya. Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan agar tidak terjadi konflik tersebut. Nah, upayanya itu seperti apa? Yang pertama, melalui tindakan preventif atau pencegahan ya. Jadi sebelum terjadinya konflik kita cegah dulu ya agar tidak terjadi konflik. Kemudian yang kedua yaitu represif. Represif di sini berarti tindakan yang kita lakukan setelah terjadi konflik. Nah, konflik ini kan sudah terjadi. Nah, terus kemudian seperti apa upayanya? Tadi boleh dengan melakukan pembubaran paksa. Terus kemudian apa lagi? Pembubaran paksa. Terus kemudian tadi apa lagi? Di situ kelompok 2 tadi ada menyinggung di situ, ya. Oke, salah satunya itu dengan melakukan pembubaran paksa kalau sudah terjadi yang namanya konflik, ya. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, anak-anak ibu ada yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Oke, Gabriel, silakan. Kesimpulannya adalah suku-suku bangsa yang di Indonesia itu sangat beragam serta banyak sekali. Karena itu kita harus tetap menjaga keberagaman itu dengan ada rasanya persatuan dalam keberagaman suku, agama, dan ras, sehingga tercapainya cita-cita kita untuk mencapai bangsa yang sejati serta harmonis. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya, bagus sekali ya. Terima kasih. Ya, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan harus menanamkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, ya, terus kemudian kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan Nusantara, dan mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan ya, sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Nah, upayanya seperti apa? Yang pertama yaitu melalui tindakan preventif itu tadi, yaitu pencegahan ya, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah sebelum ada masalah. Nah, seperti apa contohnya? Mengembangkan sikap toleransi, terus kemudian kerjasama, terus kemudian latihan bersama dan sebagainya. Kemudian tindakan yang kedua yaitu represif ya, yaitu upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah. Contohnya seperti apa? Penangkapan, pembubaran paksa dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, ya, sebelum ibu tutup, silakan kalian mengerjakan post-test terlebih dahulu. Siapkan kertasnya, alat tulisnya ya. Oke, silakan tulis nama masing-masing dan nama kelasnya. Oke, pakai kertas 1 lembar saja sama tulis nama dan kelasnya. Oke. Boleh jawabannya saja ya. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Tapi tidak menanyakan jawaban ya. Oke. Tulis nama dan kelasnya. Oke. Kelasnya ada? Alek ada? Oke, silakan. Oke. Jawabannya saja. Tulis nama dan kelasnya. Oke, tulis nama sama kelasnya. Adiga mana bukunya? Oke, tulis dulu nama sama kelas.